Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah di tema 8, penggunaan huruf kapital dan tanda baca, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yuk simak penjelasan Ustazah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat mengenal penggunaan huruf kapital. Yang kedua, siswa dapat mengenal penggunaan tanda baca seperti tanda titik dan tanda tanya. Penggunaan huruf kapital yang benar dalam kalimat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, Dita membaca buku. Kita harus bekerja keras. Bunda sedang memasak di dapur. Kata Dita, D-nya huruf kapital di awal kalimat. Lalu kita harus bekerja keras, K-nya huruf kapital. Dan Bunda sedang memasak di dapur, huruf B-nya huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya Amir Hamzah. A-nya huruf besar dan H-nya huruf besar. Dewi Sartika. Dewi, D-nya huruf besar, Sartika, S-nya huruf besar. Jenderal Kancil, J-nya huruf besar dan K-nya juga huruf besar. Yang keempat adalah Dewa Pedang. Dewa Pedang, D-nya huruf besar dan pedangnya huruf P-nya huruf besar. Seperti ini ya. Nah, yang ketiga adalah huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? A-nya huruf kapital, K-nya huruf kapital. Nah, lalu orang itu menasehati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, B-nya ini huruf kapital, lalu N-nya huruf kapital. Lalu yang ini, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. M-nya huruf kapital dan K-nya huruf kapital. Lalu yang keempat adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Islam, Al-Quran, Allah, Tuhan, semua itu ditulis dengan huruf kapital. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Nah, di sini juga penggunaan ya huruf kapital di awal, lalu Tuhan juga huruf kapital. Bimbinglah hambamu, hambamu ini mu-nya ini huruf kapital, ke jalan yang Engkau beri rahmat. Engkau di sini adalah huruf kapital. Nah, selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama suku bangsa, dan bahasa. Contohnya di sini adalah bangsa Indonesia. Indonesianya harus huruf I-nya besar. Bahasa Bali. Nah, B-nya huruf besar. Ada suku Dani, D-nya huruf besar. Yang keenam adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan nama besar dan hari besar atau hari raya. Contohnya tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran. Nah, ini yang kapitalnya adalah H-nya ini, Hijriah H-nya. Tahunnya tetap kecil. Ada bulan Agustus, A-nya besar ya. Hari Jumat C-nya besar, hari Lebaran L-nya besar. Nah, yang ketujuh adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi ya. Contohnya Jakarta, Danau Toba, Jawa Barat, Selat Lombok, ada lagi Balikpapan, Samarinda, Bandung, itu menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang kita akan masuk ke tanda baca. Penggunaan tanda titik melalui sajian kalimat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana, kasih titik. Dia akan datang pada pertemuan itu, kasih titik. Jadi di akhir kalimat ini kalimat pernyataannya diakhiri dengan titik. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam dan menit yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya pukul 08.10, berarti ini pukul 8 lebih 10. Lalu 10.00. Nah, ini juga pukul 10. Nah, yang ketiga adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Jadi tanda
Titik di sini menandakan membaca ini adalah 13.000 pulau. Taman Safari sudah menjual 2.000 tiket masuk. Jadi ini tanda titik untuk membaca bilangan ribuan. Jadi 2.00-nya ada 3, ini dibaca 2.000. Ya, untuk memudahkan kita dalam membaca jumlah. Penggunaan tanda tanya melalui sajian kalimat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Diberi tanda tanya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Diberi tanda tanya. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau belum benar terjadi, nah ini diberi tanda tanya dan tanda kurung seperti ini. Ia dilahirkan pada tahun 1992. Tanda tanya. Ini bertanya. Ya, tapi belum benar atau belum tepat. Yang kurang tepat dalam kebuktiannya, bisa jadi dia lahir tahun 1997 misalnya ya. Lalu uang sebanyak 10 juta rupiah hilang. Diberi tanda tanya dalam kurung, uangnya sebanyak 10 juta rupiah hilang. Tanda tanya ini bertanya belum tentu ya. Jadi bertanya apakah benar uangnya hilang 10 juta atau yang hilangnya hanya 5 juta atau sama sekali tidak hilang. Seperti itu ya. Jadi tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menanyakan bagian kalimat yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Terima kasih pembahasan untuk bahasa Indonesia tema 8. Seperti itu, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami video yang Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.